Tingkat kesadaran pasien. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respons seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Untuk mengukur tingkat kesadaran, maka digunakanlah suatu cara pemeriksaan yakni dengan standar Glasgow Coma Scale atau GCS. Nilai GCS berdasarkan respons pertama, mata, kedua, motorik, gerakan, ketiga, verbal, pengucapan. Yang pertama, mata. Nilai keempat, apabila mata terbuka spontan ketika diberikan instruksi. Nilai ketiga, apabila mata terbuka ketika diberikan respon suara atau diperintahkan membuka mata. Nilai kedua, apabila mata terbuka ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai pertama, apabila mata tidak terbuka meski sudah diberikan rangsangan. Untuk yang kedua, motorik dalam gerakan. Nilai keenam, untuk pasien yang dapat mengikuti semua perintah yang diinstruksikan. Nilai kelima, untuk pasien yang dapat menjangkau atau menjauhkan stimulus ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai keempat, untuk pasien yang dapat menghindari atau menarik tubuh menjauhi stimulus ketika diberi rangsangan nyeri. Nilai ketiga, untuk pasien yang salah satu atau kedua tangannya menekuk atau abnormal flexion ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai kedua, untuk pasien yang salah satu atau kedua tangan lurus abnormal extension ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai pertama, untuk pasien yang tidak ada respon sama sekali setelah diberikan rangsangan nyeri. Dan untuk yang ketiga, verbal dalam ucapan. Nilai kelima, untuk pasien yang mampu berbicara normal dan sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Nilai keempat, untuk pasien cara bicara yang tidak jelas atau diulang-ulang dan mengalami disorientasi atau tidak mengenali lingkungannya. Nilai ketiga, untuk pasien yang mampu berbicara tapi tidak dapat berkomunikasi. Nilai kedua, untuk pasien yang bersuara tetapi tidak berkata-kata atau hanya mengerang. Yang pertama, untuk pasien yang tidak bersuara sama sekali.
Apa saja tingkat kesadaran pasien? Tingkat kesadaran pasien itu ada 7. Yang pertama, kompos mentis. Kompos mentis adalah kondisi pasien yang sadar sepenuhnya dan mampu merespons instruksi petugas medis dan lingkungan dengan sangat baik. Nilai skala GCS untuk tingkat kesadaran ini adalah 15-14. Untuk tingkat yang kedua, apatis. Apatis merupakan kondisi saat seseorang tidak peduli atau merasa enggan untuk merespon instruksi petugas dan lingkungan sekitar. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini yaitu 13-12. Tingkat yang ketiga, delirium. Delirium adalah menurunnya tingkat kesadaran yang disertai dengan penurunan kemampuan motorik. Kondisi ini ditandai dengan pasien yang mengalami gangguan siklus tidur, gelisah, disorientasi, kacau, hingga meronta-ronta. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini yaitu 11-10. Tingkat yang keempat, somnolen. Somnolen adalah kondisi mengantuk yang cukup dalam, tetapi masih bisa dibangunkan melalui rangsangan, seperti mengajaknya berbicara. Namun, ketika rangsangan tersebut berhenti, pasien akan kembali tertidur. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini adalah 9-7. Tingkat yang kelima, sopor. Sopor merupakan kondisi mengantuk berat yang dialami oleh pasien dan hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan nyeri. Meskipun begitu, pasien yang berada pada tingkat kesadaran ini tidak bisa memberikan respons verbal secara baik. Nilai GCS pada kondisi sopor adalah 6-5. Tingkat ke-6, semikoma atau koma ringan. Semikoma adalah kondisi pasien yang tidak dapat memberikan respons pada rangsangan verbal, bahkan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun, jika diberikan rangsangan pada mata, kornea, dan pupil, pasien masih memberikan respons yang baik. Nilai GCS untuk kondisi tersebut adalah 4. Tingkat yang ketujuh, koma. Koma adalah kondisi pasien dengan penurunan tingkat kesadaran yang sangat rendah. Dalam kondisi ini, pasien tidak memberikan respons apapun terhadap segala rangsangan nyeri. Adapun nilai GCS untuk kondisi tersebut adalah 3. Di sini saya akan mengambil praktek video tingkat kesadaran pasien somnolen. Somnolen adalah sangat ingin tidur dan merasa ngantuk. Penyebab umumnya kantuk berlebih dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya, termasuk kurang tidur, alkohol, atau penggunaan narkoba, efek samping obat, makan besar, atau mengonsumsi kafein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Meta Mevia dari kelas 11 Askep A. Saya akan lakukan praktek tingkat kesadaran pasien dengan nilai somnolen. Yang pertama,
tingkat kesadaran A atau mata, saya akan mengambil nilai yang kedua, yaitu merangsang nyeri, misalnya menekan kuku jari. Ibu, saya izin untuk menekan kuku jari Ibu ya. Kedua, dengan melalui gerakan atau motorik. Dengan mengambil nilai yang kelima, melokalisir nyeri. Tunggu, saya tekan dulu ya. Ketiga, kesadaran melalui ucapan atau verbal dengan mengambil nilai yang kedua, suara tanpa arti atau mengerang. Sekian dari video yang saya sampaikan dalam pemeriksaan tingkat kesadaran pasien somnolen dengan nilai jumlah 9 yang pasien berikan dengan secara respon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.